pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, mulai. Sudah melaksanakan kegiatan ini. Sebelum pembelajaran saya absen terlebih dahulu. Andika Kafa, Rena, silakan kalian siapkan alat pembelajarannya. Lihat kanan kiri ada sampah atau tidak, bersihkan, terus duduk yang rapi dulu, duduk yang rapi, bersandar, cari posisi ternyaman, fokus, terus dengarkan dulu. Tadi lebih fokus, lebih biar untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum pertemuan kali ini kita membahas tentang apa? Siklus akuntansi. Ya, tentang siklus akuntansi. Ada yang masih ingat apa itu tentang siklus akuntansi? Masih. Oh ya, apa Mbak Dika? Menganalisis transaksi, Ya. mencatat transaksi, Terus? membuat buku besar. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa ditampilkan tentang video, tentang permasalahan yang ada di akuntansi. Terus nanti kalian akan saya bagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Kalian membuat 4 kelompok dari 4 orang, masing-masing kelompok berarti ada 4 orang, nanti berkumpul. Setelah berkumpul nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Dasar akuntansi adalah ada yang harus kita kompetensi dasar dan kompetensi indikatornya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kita kegiatan pada hari ini diharapkan ini adalah pesan untuk para sing katanya pemalas. Harusnya kamu bisa menjalankan ide bisnis yang sudah kamu rancang. Tapi menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana di kala itu ada seorang. Dari video yang ada, apa yang kalian bisa tangkap? Oh ya Mbak Sarika. Penemu akuntansi adalah Luca Pacioli pada tahun 1494 pada buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Portioni et Proportionalia pada tahun 1495 akuntansi diterapkan. Dasar akuntansi itu adalah persamaan dasar akuntansi perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan rumus harta, hutang, dan modal. Saya akan buat kelompok, 4 kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan membentuk kelompok sesuai yang telah minggu lalu kalian bagikan lembar kerja peserta didik kalian ini. Silakan didiskusikan dan nanti kalian presentasikan. Setelah kalian membaca modul ajar yang saya share tadi, ataupun dari majalah, ataupun dari internet, ataupun dari apapun, kalian nanti akan bertanya-tanya, oh iya, jadi sih apa sih permasalahan dari akuntansi itu? Kan? Nanti kalian akan mencatat, oh iya ternyata antara harta sama dengan hutang plus modal itu. Silakan gunakan HP kalian ataupun majalah kalian ataupun buku kalian untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, di sini kan ada transaksi ya, Pak. Nanti kalian dikerjakan, dianalisis transaksi tersebut 1, 2, 3, 4, 5 ini dikerjakan, didiskusikan dengan teman-teman kalian. Terus kalau ada pendapat lain, silakan cari pendapat yang terbaik seperti itu. Bisa ditanyakan, ada yang bisa ditanyakan? Oh ini silakan kalian itu dianalisis dari unsur-unsur harta itu. Setelah dianalisis kalian diskusikan bener kurasi mendapat menurut pendapatnya Mas Gafa, menurut pendapatnya
Mbak Sila, Mbak Rena, dan Mbak Ufi didiskusikan. Itu adalah kalian setelah diskusikan cari satu pendapat yang terkuat dari pendapat kalian semuanya, seperti itu. Nanti menjadi jawaban dari kelompok 2. Ada Kok iki ketua kelompoknya mengakomodir ataupun menerima hasil jawaban dari teman-teman yang lain. Terus ketua kelas itu harus mencari data yang terbaik. Misalnya, oh ya ini dari sumbernya dari mana, bisa dijelaskan. Setelah ketua kelas memutuskan jawaban, nanti bisa ditulis di LKPD-nya menjadi hasil dari diskusi kelompok kalian. Seperti itu ya. Silakan ketua kelompoknya dari mana? Silakan cari jawaban yang paling menurut kalian benar ya. Di sini juga sama, menurut kalian yang paling benar itu yang mana? Dikumpulkan dari dipilih dari antara pendapat teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Baca Yono. Dan saya Rina Hidayah Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang kewajiban. kewajiban ini bisa disebut juga dengan loyalitas adalah suatu kewajiban atau sebuah tanggung jawab yang wajib untuk bisa dipenuhi oleh perusahaan. Contoh dari utang ini adalah ketika suatu perusahaan telah melakukan pinjaman untuk sejumlah uang dengan tujuan membangun atau bahkan melakukan jenis kegiatan demi kemajuan usahanya. Utang melancar adalah jenis utang jangka waktu pendek. Di dalamnya terdapat juga beberapa jenis dari utang piutang tersebut. Berikut merupakan jenis utang dalam jangka waktu pendek. Utang gagal. Dalam hal ini jenis pinjaman yang satu ini merupakan salah satu pinjaman di mana pelunasannya dalam waktu singkat. Utang hasil adalah utang atau pinjaman hasil. Jenis pinjaman yang satu ini adalah sebuah pinjaman yang terjadi atau dilakukan oleh seseorang yang menggunakan sebuah bukti secara tertulis. Dividen, jenis utang jangka waktu pendek dan satu ini merupakan utang yang akan diberikan untuk investor. Pendapatan diterima di muka. Jenis utang piutang yang satu ini adalah jenis utang yang pada saat pembayaran merupakan salah satu jenis utang yang dimana pendapatannya akan didapatkan terlebih dahulu. Utang biaya, beban terutang atau beban yang harus dibayar adalah utang biaya atau jenis utang yang ini merupakan salah satu jenis utang yang dilakukan atau terjadi saat orang pemilik usaha mencatatkannya ke dalam beban pengeluaran. Yang kedua, utang jangka panjang. Setelah mengetahui jenis utang itu sendiri, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengetahui jenis-jenis utang dari dua jenis yang telah diketahui tersebut. Satu, utang hipotek. Salah satu dari jenis utang jangka waktu panjang ini adalah utang yang dananya sesuai dengan perjanjian awal dan sebagai jaminan utang ini akan menggunakan jaminan dari peserta tetap si pengaju hutang. Yang kedua, utang obligasi adalah apa yang dinamakan dengan utang obligasi. Jenis utang yang satu ini merupakan salah satu utang terjadi akibat dari perjanjian yang telah ditentukan dengan adanya dana yang turun melalui surat obligasi. Setelah mengamati unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, buatlah persamaan dasarnya. Satu, perusahaan menerima uang tunai dari Tuan Surya sebagai pemilik sebesar 100 juta rupiah sebagai setoran modal awal. Analisis transaksinya. Bagi perusahaan, aktiva bertambah sebesar 100 juta dan mengakibatkan
mengakibatkan timbulnya hak tuan surya atas aktiva perusahaan dalam bentuk investasi sebesar 100 juta. Dua surya terang motor memberi perlengkapan kredit seharga 30 juta. Dari satu sisi mengakibatkan penambahan aktiva dalam bentuk peralatan bengkel, di sisi lain mengakibatkan timbulnya utang sebesar 30 juta. Tiga surya terang motor memberi perlengkapan seperti mur, baut, dan penyumas seharga 2 juta dan dibayar tunai. Dari satu sisi penambahan aktiva dalam bentuk perlengkapan bengkel sebesar 2 juta. 4. Untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, surya terang motor menerima pembayaran 8 juta rupiah. Transaksi tersebut mengakibatkan penambahan aktiva sebesar 8 juta dan bertambahnya penghasilan mengakibatkan modal surya terang bertambah 8 juta. 5. Surya terang motor telah menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 100 juta, diterima pembayaran 600.000, sisanya akan dibayar kemudian. Transaksi tersebut mengakibatkan penambahan aktiva sebesar 600.000 dan timbulnya tagihan sebesar 400.000. Di sisi lain akan mengakibatkan penambahan ekuitas. Terima kasih dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Oh ya, Mbak Ovi, apa Ovi? Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Ya, benar sekali. Ada lagi yang bisa menyimpulkan, Mbak Alfia? Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang plus modal. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Terima kasih Mbak Alfia. Nah, benar ya. Kesimpulan pada siang hari ini adalah persamaan dasar akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan bisa dirumuskan dengan rumus apa? Harta sama dengan utang plus modal. Terima kasih. Terima kasih dari beberapa hasil refleksi kalian. Salah satunya ada yang menyampaikan bahwa pembelajaran pada kali ini sangat membantu dan menambah wawasan. Ada lagi sangat menarik dan mudah dipahami. Ini adalah join kodenya. Sudah ya, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit karena masih tetap belajar. Semangat dalam belajar, terus bacalah banyak referensi-referensi lagi. Seperti itu ya. Untuk pertemuan pada kali ini saya rasa sudah cukup karena waktu sudah habis. Silakan ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini. Silakan dipimpin untuk melaksanakan doa. Siap, Kak. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dari saya banyak kesalahan, kehilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.